Gawat! Setelah kalah dari Cina, ternyata tak main-main Erick Thohir berikan peringatan keras kepada Shin Tae-yong, sampai singgung pemecatan pelatih. Simak baik-baik video ini, berikut penjelasan lengkapnya. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Kevin Dix dipastikan tak bisa perkuat skuad Garuda saat melawan Jepang. Ini sebabnya. Simak baik-baik video ini, berikut penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke berita selanjutnya, ayo dong, subscribe channel Gibol Football, biar tidak ketinggalan berita terhot dan terupdate. Gawat! Setelah kalah dari Cina, ternyata tak main-main Erick Thohir berikan peringatan keras kepada Shin Tae-yong, sampai singgung pemecatan pelatih. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diberikan peringatan keras oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu Erick Thohir sampaikan melalui rilis resmi PSSI pada Jumat, 25 Oktober 2024. Peringatan keras Erick Thohir kepada Shin Tae-yong ini merespons tingginya kritik keras publik terhadap sang pelatih beberapa waktu lalu. Bahkan tak tanggung-tanggung Erick Thohir sampai menyinggung soal dua pelatih di grup C yang dipecat gara-gara performa tim yang buruk. Seperti Graham Arnold yang dicoret Australia dan Roberto Mancini yang diputus kontrak oleh Arab Saudi usai laga. Hal itu membuktikan tingginya tuntutan negara terhadap para pelatih. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengingatkan pelatih Shin Tae-yong agar selalu mematangkan tim dan taktik di setiap laga timnas yang masih menyisakan 6 pertandingan. Ditulis PSSI dikutip Jumat, 25 Oktober 2024. Langkah ini dilakukan Erick Thohir merespons tingginya kritik keras publik terhadap sang pelatih beberapa waktu lalu. Hal ini merespons munculnya kritik keras publik pada eksperimen STY dalam laga melawan Cina yang mengakibatkan timnas menelan kekalahan pertama, ditambahnya. Padahal Erick Thohir menargetkan Shin Tae-yong dapat membawa timnas Indonesia menempati peringkat keempat grup C. Namun, akibat kekalahan pada laga kontra Cina, kini timnas Indonesia harus menempati posisi kelima klasemen sementara. Kami sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius bicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup E, ungkap Erick. Menurutnya, hal itu merupakan tugas Shin Tae-yong untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya. Terutama di dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, ujarnya. Erick Thohir bahkan menyoroti langsung taktik Shin Tae-yong yang merombak skuad utama timnas Indonesia saat melawan Cina. Menurutnya, hal itu berdampak pada kekalahan timnas Indonesia atas Cina 1-2. Alhasil perubahan susunan pemain yang diterapkan oleh Shin Tae-yong ini mendapat kritikan keras dari publik. Shin Tae-yong disebut-sebut blunder dengan taktik yang diterapkannya. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main taktik sudah siap dan matang, tegasnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong mendapat kritikan keras dari pecinta sepak bola tanah air lantaran berani membongkar susunan pemain timnas saat melawan Cina. Ini, timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2016 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Setelah itu, timnas Indonesia kembali akan menjamu Arab Saudi di SUGBK pada 19 November 2024 berikutnya. Sekian. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Kevin Dix dipastikan tak bisa perkuat skuad Garuda saat melawan Jepang. Ini sebabnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia. Kevin Dix sudah dipastikan tak bisa memperkuat skuad Garuda pada laga timnas Indonesia versus Jepang. Kepastian Kevin Dix tak bisa membela timnas Indonesia itu disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga. Nama Kevin Dix tengah jadi perbincangan para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya pemain FC Copenhagen ini tengah menjalani proses naturalisasi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Bahkan berkas naturalisasi Kevin Dix telah diserahkan PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Namun sayangnya, proses naturalisasi Kevin Dix tak akan berlangsung cepat, meski berkasnya sudah diserahkan ke Kemenpora. Pasalnya, proses naturalisasi pemain berdarah keturunan dari sang ibu Natasja Dix Bakarbesi ini membutuhkan waktu cukup lama. Keinginan Kevin Dix mendapat untuk kewarganegaraan Indonesia atau WNI ini diragukan dapat segera selesai. Terlebih berkas Kevin Dix harus sudah masuk ke AFC pada H sebelum pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November mendatang. Lanjut timnas Indonesia juga akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Artinya, berkas Kevin Dix sebagai WNI harus sudah masuk ke AFC minimal pada 8 November 2024. Kevin Dix itu kalau mau main, itu harus H7 terakhir data masuk, kata Arya Sinulinga kepada media dalam konferensi pers di SUGBK, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Main tanggal 15,
Berarti data minimal masuk tanggal 8 atau tanggal 7. Berarti harus sumpah di situ, dan KTP, imigrasi, dan kawannya-kawannya, ditambah Arya. Menurut Arya, berkas yang dibutuhkan Kevin Dix dipastikan tidak akan bisa selesai dengan cepat. Pasalnya, pemerintah Indonesia tengah memasuki masa transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat ini tengah menjalankan masa pembekalan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Oleh karena itu, proses naturalisasi Kevin Dix sudah dipastikan tak akan bisa selesai dalam waktu dekat. Pemerintahan masih baru. Ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet juga berubah. Kemenkumham yang tadinya 1 kementerian jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, ungkapnya. Kemudian DPR pun baru kemarin terbentuk komisinya. Berubah semuanya, bergeser, tambahnya. Situasi ini membuat Kevin Dix diragukan bisa membela timnas melawan Jepang dan Arab Saudi. Dengan situasi ini, PSSI meyakini bahwa Kevin Dix baru bisa bermain untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2025. PSSI akan mengusahakan sang pemain bisa bermain pada Maret nanti. Kemungkinan berat untuk main di November. Mudah-mudahan main di bulan Maret, tegasnya. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Sekian. Fans Vietnam iri dengan timnas Indonesia. Berani sebut timnas Indonesia pasti kalah melawan Jepang. Dan sampai bilang Jaitzes CS nasibnya bakal terpuruk. Fans Vietnam menyoroti duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Pertandingan kontra Jepang ini dijadwalkan bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024. Di atas kertas, timnas Jepang tentu menjadi tim unggulan dalam laga ini. Apalagi jika melihat hasil pertemuan terakhir kedua tim pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Di mana Jepang mampu mencatat kemenangan dengan skor 3-1. Melihat dari hal ini, media Vietnam begitu yakin jika timnas Indonesia bakal kembali dikalahkan oleh Laskar Samurai Biru. Saat ini, tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, ucap fans Vietnam. Memegang posisi teratas dengan 10 poin setelah 4 pertandingan, termasuk kemenangan 7-0 atas Cina, dilanjut ucap fans Vietnam. Vietnam bahkan memberikan tantangan kepada skuad Garuda agar menurunkan sebanyak-banyaknya pemain naturalisasi. Pasalnya menurut mereka hal itu tidak akan merubah keadaan karena Indonesia tetap akan dikalahkan oleh Jepang di kandang sendiri dengan mudah. Meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat melawan Jepang di laga mendatang. Namun resiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangat besar, ujar fans Vietnam tersebut. Fans Vietnam bahkan memprediksi tim Merah Putih akan terpuruk menelan 2 kekalahan beruntun di kandang. Menurut fans tersebut, timnas Indonesia juga bakal merosot ke dasar klasemen grup C, jika kalah di kedua laga berikutnya. Kemungkinan besar tim Indonesia akan turun peringkat FIFA dan tak mampu memperkecil jarak dengan tim Vietnam. Terpuruk di peringkat terbawah grup dan memperkecil peluang menghadiri festival sepak bola terbesar di dunia, kata fans. Sementara itu saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu baru saja menelan kekalahan atas timnas Cina dengan skor 2-1. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan Cina pada laga yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Pada matchday mendatang timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kontra Jepang bakal digelar pada 15 November 2024 sedangkan pertandingan versus Arab Saudi akan diadakan pada 19 November 2024, tutupnya. Wasit Ahmed Alkaf diduga alami tekanan batin. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf tiba-tiba bilang soal putus asa usai membuat timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia harus berlapang dada usai kehilangan kesempatan meraih 3 poin yang dinilai gara-gara kepemimpinan dan keputusan wasit. Skuad Garuda diketahui hampir meraih kemenangan 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun, wasit Ahmed Alkaf memperpanjang waktu di babak kedua hingga 99, padahal tambahan waktu tertera hanya 6 menit saja. Alhasil, Bahrain berhasil menyeimbangkan kedudukan 2-2. Keputusan kontroversial ini langsung mengundang amukan supporter bola Indonesia. Bahkan, sang wasit diketahui mendapat hujatan hingga ancaman.
Setelah mendapatkan hujatan, Ahmed Alkaf akhirnya buka suara ke hadapan publik. Wasit asal Oman itu mengucapkan sebuah kalimat tentang dua hal, yakni soal putus asa dan kebahagiaan yang akan tiba pada masanya. Sebelumnya, wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain ini mengucapkan kalimat yang diantaranya terdapat kata kelelahan dan kesakitan. Bahkan jika Anda melihat kuda-kuda itu kelelahan, beberapa di antara mereka yang ras murni akan kembali berlari kencang meskipun kesakitan, karena panasnya tetap tinggi dan megah, diucap tutup Ahmed Alkaf. Alhamdulillah venue laga Timnas Indonesia kontra Bahrain di Grup C Kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 akhirnya diumumkan. BFA telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan supporter Garuda di media sosial. Untuk itu, BFA meminta AFC dan FIFA mengubah venue pertandingan melawan Indonesia yang akan dimainkan pada 25 Maret 2025 mendatang. Mereka menyerukan agar pertandingan digelar di luar Indonesia untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para pemain Bahrain. AFC segera menanggapi permintaan ini dan berkomitmen untuk mencari solusi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Setelah keriuhan beberapa hari terakhir, venue pertandingan Indonesia kontra Bahrain pun telah diumumkan. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, mengatakan FIFA tidak akan menanggapi keinginan Bahrain. Tim asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan pertandingannya melawan Bahrain di Indonesia. Sementara itu, Dito juga memastikan keselamatan Bahrain selama pertandingan di Jakarta. Dia juga mengakui bahwa klaim bahwa keamanan Bahrain terancam selama berada di Indonesia adalah sepenuhnya salah. Tutupnya. Apakah benar, ada kabar baik di tengah kabar buruk Timnas Indonesia? Setelah Kevin Dix, ada pemain baru lagi gabung pasukan Garuda? Shin Tae-yong dan PSSI terus berupaya membuat Timnas Indonesia menjadi semakin kuat, salah satunya dengan berburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan bisa membela skuad Garuda. Sebelumnya ada Mes Hilgers dan Eliano Rejders yang baru saja mengucap sumpah sebagai WNI pada akhir September lalu, langsung menjalani debut dengan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Terbaru, setelah bergabungnya Mes Hilgers dan Eliano Rejders, bek FC Copenhagen, Kevin Dix kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi. Tak berhenti di situ, spekulasi tentang pemain keturunan selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi pun mulai merebak. Ternyata tak berhenti di Kevin Dix, akan ada pemain keturunan yang segera bergabung di Timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha yang pada konten-kontennya kerap berbincang dengan pemain-pemain berdarah Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini, Yusa hadir sebagai bintang tamu di kanal YouTube pengamat sepak bola Binder Singh atau yang akrab disapa Bung Binder. Feelingku kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join, karena 1 bulan lalu temanku yang di Belanda, dia punya media podcast yang besar di sana, ya ungkapnya dilansir YouTube Bola Bung Binder. Menurut informasi dari temannya di Belanda, Jairo sedang diprospek untuk merapat ke Timnas Indonesia. Dia bilang kalau Jairo Riedewald itu sudah positif dihubungi oleh PSSI dan saat saya tanya ke dia, dan saya coba DM, direct message, dia, apakah benar positif dihubungi atau akan ke Timnas Indonesia? Dia bilang itu positif. Kita tunggu saja prosesnya seperti apa, dijelas Yusa Nugraha. Hal itulah yang membuat Yusa mengatakan jika Jairo Riedewald akan menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi. Melansir dari laman Transfermarkt, Jairo Riedewald kini bakal merumput di Liga Divisi Pertama Belgia dengan membela Royal Antwerp. Berposisi sebagai pemain bertahan itu memiliki keturunan Indonesia dari ibu dan juga dari neneknya. Ayahnya berasal dari Suriname, sementara ibunya berdarah Belanda dan setengah Indonesia. Neneknya berasal dari Manado. Jika proses naturalisasi Riedewald sukses, skuad Timnas Indonesia berarti akan memiliki gelandang yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Ada 3 negara yang dukung Indonesia dan salahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air, yang nomor 3 rival baru. Sebanyak 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air akan diulas Gibol Football. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permintaan nyeleneh kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. BFA meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan ini diajukan karena BFA merasa terancam dengan psiwar yang dilancarkan netizen Indonesia. Permintaan di atas pun telah direspons AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia ini mengaku akan berdiskusi dengan FIFA, BFA, dan PSSI terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Satu yang pasti, apa yang dibuat Bahrain mengundang reaksi dari sejumlah negara. Sejumlah negara di bawah ini kaget dengan permintaan Bahrain dan melontarkan respons. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?
Berikut 3 negara yang mendukung Indonesia dan salahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air. 1. Vietnam. Media Vietnam, Bongda, menyebut Bahrain takut bermain di Indonesia. Hal itu berbeda dengan timnas Vietnam yang tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sekalipun sudah mendapat teror dari netizen Indonesia sebelum pertandingan. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, ditulis Bongda pada Kamis, 17 Oktober 2024. Kemudian 2. Malaysia, masyarakat Malaysia dengan menyebut Bahrain lemah. Bahrain disebutnya sebagai negara lemah yang belum kenal dengan pesiwar ala sepak bola Asia Tenggara. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia. Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun, Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan. Jadi, kenapa orang Bahrain takut untuk datang ke GBK? Ditanya fans Malaysia di atas. Kemudian yang 3. Irak. Irak dibilang rival, karena beberapa kali mereka bersua, mulai dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Irak sampai 2 kali bersuara. Pertama, ia menyebut Bahrain tak layak bermain di Indonesia yang dikenal sebagai negara indah. Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, ucap fans Irak. Kemudian Irak memberi respons tambahan. Mereka menyebut Bahrain baru saja memberi keluhan yang bodoh. Benar-benar omong kosong. Tidak ada risiko bagi Bahrain saat bermain Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh, ditutup ucap fans Irak.